Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasatnan. Kali ini gue akan membahas soal PSSI yang saat ini sedang gencar-gencarnya didesak untuk melaksanakan KLB dan para pengurusnya, terutama Ketua Umum PSSI beserta para exco diminta mundur dari jabatannya terkait dengan bentuk tanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu. Ya, kalau berbicara KLB ataupun Kongres PSSI tentunya ada beberapa aturan yang mesti dilakukan itu, dan pastinya yang bisa dipastikan ini tidak boleh ada intervensi dari pemerintah ataupun pihak ketiga, karena itu pastinya FIFA tidak akan menerima itu, dan tentunya FIFA pastinya akan bereaksi dan bisa jadi federasi tersebut akan dibekukan atau di-ban gitu untuk sementara hingga akhirnya organisasi ataupun anggota federasi mereka itu mampu melaksanakan statuta sesuai dengan statuta FIFA maupun statuta negara tersebut, tata cara dalam berorganisasinya gitu. Ya, kalau berbicara tentang kongres itu apa sih gitu? Ya, pertama adalah Kongres PSSI itu adalah lembaga tertinggi dan merupakan badan legislatif di PSSI. Jadi, kalau untuk mengambil keputusan apapun, hal yang penting terkait dengan keseluruhan organisasi, perencanaan organisasi, ya tentunya harus melalui Kongres PSSI. Ya, Kongres PSSI sendiri di sini punya beberapa kewenangan ya. Kalau misalkan dilihat dari Statuta PSSI pasal 28, Statuta PSSI sendiri terakhir itu pasal Statuta PSSI 2019. Jadi pasal 28 itu Kongres PSSI memiliki banyak kewenangan. Yang pertama yaitu membuat dan mengubah Statuta PSSI serta tata tertib Kongres PSSI. Kemudian yang kedua, memilih 2 anggota PSSI untuk memeriksa berita acara dan menyetujui berita acara terakhir. Yang ketiga, memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota dari komite eksekutif. Keempat, memilih ketua, wakil ketua, dan anggota dari komite independen dan badan yudisial yang diusulkan oleh komite eksekutif. Kemudian, yang kelima, menunjuk petugas penghitung suara. Yang keenam, menyetujui laporan keuangan. Yang ketujuh, menyetujui rencana anggaran. Kemudian ke-8 menyetujui laporan organisasi. 9 menunjuk pemeriksa berita acara yang diusulkan oleh komite eksekutif. Kemudian menetapkan iuran anggota PSSI yang diusulkan oleh komite eksekutif. Mengesahkan gelar ketua kehormatan dan anggota kehormatan yang diajukan oleh komite eksekutif. Kemudian mengesahkan memberhentikan sementara atau skorsing atau memberhentikan anggota PSSI. Membatalkan wewenang satu atau beberapa anggota dari badan PSSI. Membubarkan PSSI. Membuat keputusan berdasarkan permintaan dari anggota sesuai ketentuan statuta PSSI, mengesahkan program 4 tahun, dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berjasa dan berprestasi dalam persepak bolaan nasional. Ya tentu saja dengan adanya hal ini, pastinya kewenangan Kongres PSSI ini memang sangat tinggi ya di dalam organisasi PSSI itu sendiri gitu. Dan Kongres PSSI itu terbagi 2, yaitu ada kongres biasa, kemudian ada kongres luar biasa. Kongres biasa ini diadakan biasanya 1 kali dalam setahun. Kongres biasa, kongres tahunan lah disebutnya gitu. Di sini kalau untuk kongres biasa itu biasanya sih isinya ya agendanya itu berisi tentang paparan program, kemudian laporan keuangan, kemudian perencanaan anggarannya seperti apa untuk kedepannya, kemudian ada penerimaan anggota baru ataupun tidak gitu. Ya di situ ada beberapa hal yang dibahas terkaitnya hal tersebut. Kalau kongres luar biasa biasanya ini digelar untuk election, pemilihan gitu. Kongres luar biasa ini kalau di pasal 341 PSSI itu pelaksanaannya seperti apa sih Kongres luar biasa gitu. Ya, Kongres luar biasa ini sesuai dengan pasal 34 Statuta PSSI. Yang pertama adalah komite eksekutif dapat mengajukan permintaan untuk diadakan Kongres luar biasa setiap saat. Jadi yang namanya Kongres luar biasa ini bisa digelar setiap saat, tidak hanya sekali dalam setahun seperti Kongres biasa ya, atau Kongres tahunan. Kemudian poin kedua, komite eksekutif harus mengadakan kongres luar biasa jika 50% anggota PSSI atau 2/3 dari delegasi yang mewakili anggota PSSI mengajukan permintaan secara tertulis. Jadi,
Kalau kongres luar biasa ini tidak diminta oleh komite eksekutif, jadi anggota mereka bisa meminta untuk digelar KLB asalkan 50% anggota PSSI atau 2/3 dari delegasi yang mewakili anggota PSSI mengajukan permintaan secara tertulis untuk digelar KLB gitu. Nah, permintaan tersebut harus menyebutkan hal-hal yang hendak dicantumkan di dalam agenda Kongres. Kongres luar biasa harus dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan setelah diterimanya permintaan. Apabila Kongres luar biasa tidak dilaksanakan, anggota PSSI yang mengajukan permintaan dapat mengadakan Kongres sendiri. Sebagai upaya terakhir, anggota PSSI dapat meminta bantuan dari FIFA. Jadi, kalau permintaan dari anggota ini tidak dipenuhi oleh komite eksekutif PSSI gitu, walaupun oleh PSSI gitu, ya maka anggota ini bisa menggelar kongres sendiri. Nah ini nih punya kekuatan di sini nih, harusnya para anggota kalau misalnya tidak ada KLB ya kan, kalau sekarang kan desakan ini sangat luar biasa dari pemerintah ya, kita lihat saja nanti kalau misalkan memang kenyataannya para ketua umum, kemudian wakil dan para exco yang jumlahnya ada 15 orang itu total, ketua umum, wakil dan juga exco tidak ingin mundur, ya apa nanti tindakan dari anggota, apakah memang ingin menggelar KLB untuk mengadakan hal tersebut. Tapi saya rasa harus ada tata cara yang baik lah gitu. Tapi ini salah satu cara yang diperbolehkan, anggota bisa meminta itu asalkan 2/3 dari delegasi yang mewakili anggota PSSI atau 50% anggota PSSI lah gitu, dari keseluruhan ya gitu. Kemudian poin ketiga, anggota PSSI harus diberitahukan mengenai tempat, tanggal, dan agenda sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal diadakannya kongres luar biasa. Tuh. Poin keempat, apabila kongres luar biasa diajukan atas inisiatif dari komite eksekutif, maka komite eksekutif harus menyusun agenda kongres. Namun, apabila kongres luar biasa diajukan atas permintaan dari anggota PSSI, maka agenda kongres harus mencantumkan poin-poin yang diusulkan oleh anggota tersebut. Jadi, poin terakhir dari KLB ini adalah agenda kongres luar biasa tidak dapat diubah gitu. Di KLB ini juga bisa dilakukan untuk perubahan statuta PSSI, peraturan pelaksana dan juga tata tertib, juga pemberhentian dan juga penerimaan anggota baru juga bisa dilakukan di KLB ini. Sama dengan kongres biasa sebenarnya. Cuma kalau kongres biasa itu kan hanya kongres tahunan ya, hanya sekali dalam setahun. Kalau kongres luar biasa bisa diadakan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, terkait dengan kongres ini gitu, bagaimana sih quorumnya gitu, kongres ini bisa terlaksana gitu. Oke, ada di pasal 29 quorum kongres PSSI. Yang pertama adalah keputusan dibuat oleh kongres PSSI hanya sah jika dihadiri 50% plus 1 delegasi dari anggota PSSI yang memiliki hak suara. Jadi ada hak voter. Di sini harus hadir 50% plus 1. Sementara berapa sih jumlah dari voternya PSSI ataupun delegasi dan hak suara? Total yang bisa memiliki hak suara itu ada 88 delegasi ataupun ada 88 voter PSSI yang bisa ikut dalam kongres PSSI. Terdiri dari 18 klub peserta Liga 1 dari musim sebelumnya, sebelum kongres PSSI dilaksanakan. Kemudian 16 klub peringkat teratas dalam Liga 2 berdasarkan hasil kompetisi musim sebelumnya. Masing-masing 16 klub peringkat teratas dalam Liga 3 berdasarkan hasil kompetisi musim sebelumnya. Kemudian 34 Asprof PSSI. Kemudian ada perwakilan dari Federasi Futsal Indonesia. Kemudian ada Asosiasi Wasit, Asosiasi Pelatih, dan Asosiasi Sepak Bola Wanita. Dan sementara ini yang tidak ada setahu saya adalah Asosiasi Wasit nih, belum ada Asosiasi Wasit. Jadi total yang bisa ikut kongres adalah 87 voter gitu. Itu ya. Setiap delegasi yang datang di kongres PSSI hanya memiliki satu hak suara ya. Kemudian quorum kita lanjutkan lagi. Tadi di poin pertama adalah keputusan yang dibuat oleh kongres PSSI hanya sah jika dihadiri 50% plus 1 delegasi dari anggota PSSI yang memiliki hak suara. Jadi tadi dari 88 ataupun 87 ya yang hadir harus 50%-nya dari 87 itu gitu. Jadi baru bisa dilaksanakan kongres luar biasa. Setidaknya ada 44, berarti 45 lah, 45
yang hadir dalam kongres, berarti itu sudah quorum kongresnya. Kemudian apabila quorum tidak terpenuhi, maka kongres PSSI kedua harus dilaksanakan dalam waktu 24 jam setelah kongres PSSI pertama dengan agenda yang sama. Kemudian quorum tidak diperlukan pada rapat kongres PSSI kedua kecuali jika salah satu agenda adalah perubahan statuta PSSI, pemilihan ketua umum dan wakil ketua umum dan anggota komite eksekutif, pembubaran satu atau beberapa orang dari badan PSSI, pemberhentian anggota PSSI atau pembubaran PSSI. Jadi kalau tidak quorum bisa dilakukan nih kalau di kongres PSSI kedua ya. Kalau misalkan sudah ditunggu 24 jam gitu, tidak quorum, maka kongres bisa dilakukan walau tidak quorum juga. Tapi kalau misalkan isi ataupun agendanya itu adalah perubahan statuta, kemudian pemilihan ketua umum, wakil ketua umum dan exco, kemudian pembubaran atau beberapa badan dari PSSI, pemberhentian anggota atau pembubaran PSSI, yaitu harus quorum tetap gitu. Jadi nggak bisa tetap dilaksanakan dalam keadaan quorumnya tidak terpenuhi kalau agendanya seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah dinyatakan kongres PSSI telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan statuta PSSI, maka quorum tidak akan dipengaruhi oleh delegasi yang meninggalkan ruangan. Gitu. Jadi itu terkait dengan KLB, keputusan kongres PSSI. Pasal 30. Kecuali ditentukan lain dalam statuta PSSI, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari delegasi yang memiliki hak suara. Jumlah suara sah akan memutuskan suara terbanyak lebih dari 50%. Kertas suara yang rusak atau kosong atau bentuk lainnya seperti tidak memilih dianggap tidak sah dalam perhitungan suara terbanyak. Kemudian setiap keputusan yang memerlukan pemungutan suara harus diputuskan dengan mengangkat tangan atau menggunakan alat hitung elektronik. Jika dengan mengangkat tangan tidak menghasilkan suara terbanyak, maka pemungutan suara harus dilakukan dengan cara melakukan pemanggilan secara bergiliran sesuai urutan abjad. Jadi seperti itu terkait dengan KLB harus seperti apa tahapan-tahapannya. Jadi tidak bisa sembarangan juga gitu. Ada tata caranya di dalam statuta PSSI dan itu harus diikuti. Oke, mungkin sekian dulu dari gua. Untuk konten kali ini, gua Rasatnan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.